Nah, udah sekarang stop. Semuanya pegangan, bikin diperbesar. Tangannya saling pegangan. Nah, ini nih Pak Yudi, Branch Manager Medan 1. Gimana kira-kira pendapatnya terkait dengan itu? Tanyain yuk. Itu nih, kita lagi podcast sama Bu Yudi, ya kan? Nah, pengen tahu Pak Yudi pasti kenal dong. Nah, oke. Pendapatnya terkait dengan Pipit gimana? Dia itu orang seperti apa di mata Pak Yudi? Pipit ya. Gimana ya Pipit ya? Bingung. Yang pasti sih humble ya, humble kayak pasti enak, asik orangnya, maksudnya asik. Cantik kan? Cantik. Gaul nggak? Gaul. Pokoknya asik lah Bu. Galak nggak? Gaul. Nggak ngerti. Kalah. Bukan nggak kalah. Enggak ya? Oke. Itu ya pendapat Pak Yudi ya. Nanti kita tanya lagi teman-teman yang lain ya. Di mata Mbak Mira, Bu Pipit itu orangnya gimana? Baik, modis, supel, pintar, terus Agak cerewet, terlalu cerewetin. nggak tahu kelihatannya gitu Pak. Kelihatannya gitu. Tapi kelihatan nggak dia itu smart orangnya? Pintar ya? Oke. Pipit menurut Landau sosok yang tegas, terus juga sosok yang sepertinya sangat peduli dan sayang dengan timnya, karena waktu itu Landau juga ada sebelumnya tuh waktu awal Landau pakai masker, kemudian Landau bikin pembuka buat Bu Pipit kenal, jadi kayaknya Bu Pipit orang yang peduli dengan tim. Semoga kepedulian dan ramah-ramah Bu Pipit Landau bisa nih. Bu Pipit kayaknya wanita karir yang berjuang dan sepertinya salah satu sosok wonder woman yang patut untuk kita lihat. Kenal Bu Pipit nggak? Sepertinya kenal ya. Kenal dari email. Oke, menurut Abang Bu Pipit orangnya gimana? Menurut saya Bu Pipit smart, pinter. Kalau nggak bisa posisi sekarang. Oh, kasih gue aja. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan nyalakan tombol loncengnya. Halo, apa kabar perwira MTF? Kembali lagi dengan saya, sahabat perwira kamu. Tamu saya kali ini adalah seseorang yang sangat spesial. Kenapa? Karena cerita beliau akan menginspirasi kita semua. Bagaimana dia menjadi seorang wanita karir, bagaimana dia balance antara pekerjaan dengan keluarga, bagaimana dia bisa masuk ke dunia multi finance. Semuanya akan dikupas di dalam video ini. Jadi pastikan sahabat perwira semuanya menonton video ini sampai dengan akhir. Oh my goodness, Ibu Pipit. Apa kabar Bu? Kabar baik, ya ampun. Marubah kamu tuh ya tambah seger loh. Oh iya, cabi Bu ya gini ya. Cabi ya. Cabi itu kan istilah ya, tapi yang paling penting adalah seger kelihatannya. Segar sehat. Iya, di regional 1 seneng ya. Alhamdulillah senang. Dimanapun senang Bu, dimanapun senang. Oh iya, harus be positif terus ya. Benar. Bu, kemarin Ibu ulang tahun loh. Oh iya, yang ke-35. Yang ke-35. Ke-35. Amnesia, kalau sama umur tuh saya suka amnesia soalnya. Jadi kalau ditanya berapa ya 35 gitu. Kalau yang nanya lebih muda lagi gitu saya bilangnya 25 gitu. Actually mukanya 17 loh. Aduh, itu kebanyakan. Curi-curinya terlalu banyak. Ya. Bu Bibit, thank you sudah join sama talk hari ini ya di channel YouTube Regional 1 gitu. Jadi teman-teman perwira, sesuai dengan janji saya dengan teman-teman tadi itu, tamu saya kali ini adalah seseorang yang menginspirasi, gitu kan? Udah tahu dong, Ibu Pipit, gitu. Jadi inspirasi apa yang bisa kita ambil dari seorang Ibu Pipit? Bagaimana perjalanan karirnya? Bagaimana akhirnya balancing antara keluarga dan pekerjaan seperti itu. Ibu Pipit akan jawab sendiri loh di video ini, gitu ya. Siap ya? Gitu. Ibu Pipit. Saya kok jadi deg-degan ya, kayak di wawancara sama itu loh pesohor kondang gitu.
Jangan nanya Supporter. ya, jangan Supporter MTF, alhamdulillah. Ibu Vivit, siapa sih yang nggak kenal sama Ibu Vivit gitu? Orang yang tiba-tiba datang ke MTF, which is tahun 2016 Bu ya, itu dengan seorang wanita menduduki jabatan struktural, membawa banyak perubahan, siapa yang nggak kenal Ibu gitu? Ibu cerita dong sedikit background-nya, mungkin dulu pendidikannya di mana, kuliahnya di mana, asalnya di mana Bu, atau you know, apapun yang mungkin bisa Ibu ceritain gitu kepada teman-teman. Saya sih sebetulnya ya darahnya asli Sumatera Barat. Kalau orang suka nggak nyangka sih saya asli Sumatera Barat. Ayah, ibu semuanya dari Sumatera Barat. Jadi asli numpang tinggal, mungkin numpang tinggal di Jawa Barat ya. Tapi asli lahir di suku Minang, Minangkabau gitu ya. Bahkan kota kecil sebetulnya Payakumbuh. Jangan kota kecil ya, nanti orang Payakumbuh marah. Tapi itu beautiful banget. Bener. Buat Payakumbuh gitu, bener. Ya, luar biasa kotanya menyenangkan. Saya numpang lahir di sana, tapi besar dari umur 3 tahun sudah di Jawa Barat, Bogor tepatnya. Kuliah juga di Bogor, Institut Fleksibel Bogor ya, ambil jurusannya teknik mesin. Kemudian itu saya ambil bisnis marketing di Prasetya Mulia. Oke. Ibu, anak ada berapa orang Bu? Aku punya 3 orang anak. Dan barusan kan Ibu bilang kuliah dulu teknik gitu ya. Rata-rata memang itu kalau kita tahu teknik itu kan jurusannya cowok-cowok Bu gitu kan. Terus habis itu tuh kuliah lagi S2 gitu. Yang notabene Ibu bukan seorang psikologi, maksudnya bukan jurusan psikolog gitu kan. Kok bisa Bu kecemplung di human capital gitu? Emang udah punya kerinduan dulu pengen berkecimpung di dunia HR gitu Bu? Cerita dong Bu. Oke. Lebih serunya lagi adalah saya sebenarnya cita-cita pengen jadi dokter loh. Jadi cita-cita pengen jadi dokter karena menurut saya dokter itu nolongin orang gitu ya. Jadi kok kayak mulia banget gitu ya jadi dokter ya. Tapi Tuhan kasih garis tangan yang lain nggak keterima di sekolah dokter kan, keterimanya di teknik mesin. Bedanya sama-sama ngebedah ya, satu bedah orang, yang satu bedah traktor ya, mesin traktor gitu kan. Sama-sama ngebedah sih gitu kan. Tapi yang menariknya setelah saya di teknik mesin, saya ngerasa bahwa orientasi saya kok masih sama manusia gitu ya. Saya ngambil mesin itu justru ngelihat produktivitas mesin dikaitkan sama ergonomikanya tubuh manusia. Jadi, karena menurut saya gini, manusia itu pada dasarnya punya karakter yang berbeda-beda dan karakternya itu outputnya terhadap produktivitas itu juga beda-beda gitu. Nah itu asal muasalnya saya seneng sama ilmu manusia. Buat saya ilmu manusia tuh seksi banget gitu, art banget ya. Jadi mungkin kalau ditanya kenapa akhirnya jadi nyemplung ke HR, karena pada dasarnya mulai dari passion suka sama manusia. Gitu. Oke. Menarik ya. Jadi Bu sama-sama nolong orang juga, tapi bedanya yang tadi kalau itu kan pakai ilmu bedah ya. Kalau ini ilmunya ilmu memahami, mengerti, mendengarkan gitu Bu ya. Oke, menarik. Bu, Ibu masuk MTF itu tahun 2017. Betul. Well, which is saya 2015 Bu gitu. Jadi iya saya 2015 Bu. Waktu di head office gitu. Pada saat Ibu masuk ke MTF, saya waktu itu di head office posisinya dan yang saya rasakan sendiri, wow, ada sosok yang baru nih datang ke MTF gitu. Kok bisa gabung Bu sama MTF? Kenapa bisa gabung sama MTF? Gini, saya 20 tahun di tempat yang lama gitu ya. Tapi saya bisa mau join sama MTF, artinya apa tuh? MTF tuh keren banget loh. Iya kan, bener nggak? Nih ya, perlu pakai ditulis ya di sini ya. MTF keren banget. Sehingga saya bisa
pengen bergabung sama MTF. Yes. Boleh promosi nggak sih di sini, boleh nggak? Boleh ya? Boleh dong. Silakan follow IG Karir MTF. Follow IG, pelan-pelan dari tulis ya. Follow IG KARIRE MTF. Jadi Karir MTF. Kemarin itu followernya nembus 10K ya, 1K atau 10K? Betul. Gila, amazing. Organik. Jadi kita sama sekali nggak fake gitu ya. Betul-betul anak-anak fresh graduate follow kita. Makanya tadi aku bilang boleh ya sambil promo ya. Jadi jangan lupa follow IG Karir MTF. Nggak jedanya. Jadi gabung. Teman-teman jangan lupa di follow ya. Wajib follow sekarang gitu. Di sini. Follow-nya di sini. Ya, Karir MTF. Ya. Yes. Jadi itu tuh baru udah mencapai titik yang maksimal lah. Saya pikir itu kalau udah ribuan itu Bu, berarti orang-orang udah antusias dengan promo-promo yang ada, dengan semua konten-konten yang di dalamnya, pasti orang sudah antusias gitu Bu ya. Nah, terus Bu? Ibu kan dulu ada di perusahaannya sangat besar lah gitu ya, tiba-tiba masuk MTF, kejawab tadi. Cuman di MTF kan Bu, kita punya budaya perwira gitu kan, yang notabene itu sudah mendarah daging sama kita. Nah kalau pengamatan saya nih Bu ya, ibu langsung bisa menyesuaikan diri dengan budaya perwira. Bukan cuma menyesuaikan diri aja, tapi mengajak orang-orang untuk ayo duit gitu kan, lakukan budaya perwira gitu, hidupi gitu. Nah, gimana cara ibu untuk bisa menyesuaikan, bahkan mengajak orang-orang tadi untuk bisa mengaplikasikan budaya perwira tadi? Saya tuh punya filosofinya salah satunya adalah di mana langit dijunjung, di situ di situ bumi dipijak ya. Di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yes. Betul. Balik ya. Oke. Jadi karena punya filosofi itu, artinya dimanapun saya berada, saya mesti harus mengikuti adat istiadat setempat gitu ya. Nah kita kan bicara soal ketika saya memilih, karena saya naksir banget sama MTF ini keren banget menurut saya gitu ya. Yes. Mungkin bisa tahu gini, kenapa keren? MTF ini masih teenager loh, 10 tahun, ya bener nggak? 10 tahun. Yes. Sebelum saya masuk tahun 2017 itu belum sampai 7 tahun ya, belum sampai 7 tahun waktu itu. Jadi masih balita banget gitu. Yes. Tapi balita-balita dia bisa masuk ke 3 besar multi finance di Indonesia. Kan seksi banget kan, keren banget gitu ya. Kita mengalahkan 2 kompetitor kita yang sebetulnya sudah cukup matang, lebih dari 10 tahun gitu. Jadi itu yang membuat salah satu kenapa saya pengen join sama MTF. Nah tadi bicara kenapa bisa beradaptasi, karena tadi tuh filosofi tadi, kita tuh harus bisa beradaptasi gitu, bisa menempatkan diri, mungkin lebih tepatnya begitu. Seringkali kita suka mengeluhkan kenapa orang lain, atau misalnya kenapa ya kok kayak begini ya, tipikal orangnya kayak begini ya, justru harusnya kita yang beradaptasi, menyesuaikan gitu ya. Dan yang paling menarik sebetulnya value-nya MTF, waktu saya di interview pertama kali ya kan saya riset tuh. Ditanya tuh sama manajemennya, apa Fit gitu kan, value-nya perwira gitu ya. Yang paling menarik buat saya, perwira itu filosofinya dalam banget loh. Keren banget loh orang MTF bisa bikin perwira, itu tuh udah integrated banget. Bayangin ya, yang pertama kita bicara soal kepercayaan. Kepercayaan itu apa sih? Integritas, jujur dan dapat dipercaya, bertanggung jawab, berkomitmen. Itu bicara soal apa? Bicara soal Tuhan. Bicara soal ketika kamu kerja pertama kali, nggak ada satupun yang mau sebenarnya kamu nggak usah dikontrol. Sebetulnya sudah ada bukan seseorang lagi ya, bahkan ada yang maha melihat kamu gitu ya, bukan seseorang loh, ada yang maha melihat kamu. Luar biasa kan filosofi kepercayaan itu ya. Kenapa juga dia sebut di atas tuh, jujur dan dapat dipercaya gitu. Dia itu artinya tuh ya, kita mau bilang bahwa maha itu lagi ngelihat kalian. Itu filosofi pertama.
masuk ke filosofi yang kedua, dia bilang tadi komitmen, bertanggung jawab dan komitmen. Artinya setelah kita di watching sama Tuhan, ya kamu mesti komit dan bertanggung jawab apa yang kamu lakukan. Itu udah dalam banget yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kewirausahaan ya. Kewirausahaan itu kan rasa memiliki, tumbuh sehat, benar dari awal, fokus pada pelanggan. Kita bicara soal rasa cinta. Dalam banget kan? Rasa memiliki rasa cinta. Marubah kan pernah jatuh cinta kan? Bener nggak? Lu bayangin ya, kalau kita nggak cinta, ini mungkin yang kamu tanya, kenapa saya bisa dalam gitu ya. Kalau kita jatuh cinta, kita suka sama seseorang gitu ya, kita pasti akan lakukan apapun. Bener nggak? Yes. Benar. Yes. Ya kan? Pasti kita akan lakukan apapun gitu untuk orang itu. Nggak usah dikasih sesuatu balasannya, kita akan lakukan yang apapun yang terbaik. Bahkan kalau bisa, waduh, mungkin bahasa ininya nyawa juga kita kasih gitu ya, soulmate gitu ya. Sama gitu. Jadi kamu harus bisa cinta sama MTF ini gitu. Kalau cinta, nggak usah mikir apa yang MTF kasih sama kamu gitu. Karena itu pasti akan balik kok gitu ya. Itu yang filosofi kewirausahaan. Di luar bahwa ada proses kan tadi, ada awal, fokus pada pelanggan. Itu aja udah menunjukkan betapa MTF ini selain juga bicara soal ada Tuhan, juga bicara soal proses di dalamnya. Yes. Kemudian inovasi, walaupun waktu saya masuk belum ada inovasi ya, kan itu ya, inovasi, terus belajar, kreatif, itu kan menunjukkan MTF itu terus terdepan, selalu bergerak, selalu ingin maju, walaupun waktu 2017 belum masuk ke inovasi. Kemudian terakhir kegembiraan, ini yang keren banget, ya kan? Artinya gini, kalau kerja tuh mesti balance gitu. Kan ada ya tulisannya apa? Kalau kegembiraan itu kan antusias, tangkas, pantang menyerah, bersinergi gitu ya, gembira gitu ya. Itu menunjukkan betapa MTF itu gini, hidup mesti balance. Kalau kamu nggak balance, maka ada sesuatu yang timpang. Jadi kerja boleh, tapi harus dengan kegembiraan. Itu bukan berarti kita maksudnya nggak ada kebebasan, bukan begitu ya, tapi artinya gini, kamu kerja mesti harus gembira, lakukan itu dengan happy, lakukan itu dengan passionmu, karena dengan kamu melakukan dengan passionmu, maka hasilnya pasti akan outstanding. Exactly, benar. Nah gitu sih, jadi itu yang membuat ini keren banget ya, gitu. Ini value-nya keren, dan menurut saya kebetulan beberapa value-nya sejalan sama apa yang saya yakini. Kalau dibelah, darahku sekarang perwira, darahku MTF, men-serve karyawan dengan segera cepat, karena nggak ada lagi di dalamnya jarak yang membatasi kita.